Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik semua ya. Perkenalkan, Bapak namanya Suwardi, biasa dipanggil Pak Wardi. Bapak adalah guru di SDN Gading 1 Surabaya. Baik, Bapak kali ini akan menjelaskan mata pelajaran matematika, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Saya kira anak-anak banyak yang sudah bisa ya, karena sudah kelas 5. Baik, dimulai yang pertama. Jadi tujuan kita belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal di sini adalah agar kita bisa mengetahui cara menjumlahkan dan mengurangi pecahan desimal dalam suatu operasi bilangan dengan benar. Karena biasanya banyak yang salah-salah terus kalau menjumlahkan dan mengurangi pecahan desimal itu. Nah, maka kita belajar di sini agar tidak salah lagi. Ya. Nah, kita mulai dengan penjumlahan pecahan desimal. Perhatikan ini penjumlahan pecahan desimal. Jadi pecahan desimal itu bisa dijumlahkan, itu lebih mudah dijumlahkan dengan cara bersusun. Jadi dari atas ke bawah. Bersusun dengan tanda koma diletakkan sejajar. Jadi kalau pecahan desimal pasti ada komanya, ya, pasti ada tanda koma. Nah, perhatikan contoh 5,85, perhatikan ini di layar. 5,85 ditambah 2,51. Nah, perhatikan 5,85 ditambah 2,51. Kalau diperhatikan di sini, pecahan di sini keduanya mempunyai bilangan, mempunyai dua angka di belakang koma. Nah, kalau ini penjumlahan dengan cara bersusun enak, gampang ini. Perhatikan. Jadi caranya begini, 5,85 ditambah 2,51 sama dengan, nah kan seperti ini kan, ada cara bersusun. Jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6, 8 ditambah 5 sama dengan 3. Nah, koma, oh begini, 8 ditambah 5 itu kan 13. Ya, 13 ditulis 3, nyimpan 1, maka diletakkan di atas angka 5. Ya. Nah, komanya itu selalu sejajar. Jadi ingat-ingat, komanya selalu sejajar. Nah, tinggal 1 ditambah 5 sama dengan 6, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya 8,36. Nah, gitu ya anak-anak ya. Mudah sekali ini kan, mudah sekali. Kita belajar contoh lain. Kalau yang tadi itu mudah. Contoh lain. 14,8 ditambah 2,35. Nah, ini yang satu itu satu angka di belakang koma, yang satunya dua angka di belakang koma. Nah, ini. Nah, ingat, kalian harus ingat-ingat bahwa yang tadi bisa dijumlahkan dengan cara bersusun, salah satunya dengan cara bersusun, dan tanda koma harus sejajar. Maka harus seperti ini. Nah, 14,8, perhatikan, ditambah 2,35. Nah, komanya lurus kan? Yang 14,8 dan 2,35, komanya itu lurus, jadi sejajar, lurus. Nah, dengan cara bersusun hasilnya. Nah, ini kan yang di atas 5 kan tidak ada, maka langsung 5 turun. Tidak ada kan? Jadi tidak ada ditambah angka 5 maka sama dengan 5. Kan itu. Terus 8 ditambah 3 hasilnya kan 11. 11 nyimpen 1 kan? Kan tidak boleh ditulis 11 itu. Maka ditulis satuannya saja, yaitu 1. Yang puluhannya angka 1 ditulis di
atas angka 4. Ini sebagai angka bantu saja, ya. Terus koma 1 ditambah 4 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, tinggal angka 1 ditambah 3 ada angka, maka hasilnya tetap 1. Maka hasilnya 17,15. 17,15 maksudnya. Ya, mudah sekali kan ya? Mudah sekali. Contoh satu lagi yang penjumlahan. Nah, contoh lain. 6,7 ditambah 11,59. Nah, ini angkanya beda, ya. Yang satu di depan koma 1 angka dan di belakang koma 1 angka, satunya lagi di depan koma 2 angka, di belakang koma 2 angka. Nah, begini. Coba kita kerjakan bersama-sama. Tetap menggunakan cara bersusun. 6,7 ditambah 11,59. 6,7 tambah 11,59. Nah, sama dengan 9 tetap ya, karena 3 tambah 9 maka sama dengan 9. Terus 7 tambah 5 12, tulis 2-nya, satunya diletakkan di atas. Ya. Nah, 1 ditambah 6 sama dengan 7, tambah 1 sama dengan komanya dulu ya, komanya. Tambah 1 sama dengan 8. Ya. Satunya turun. Hasilnya 18,29. Bagaimana anak-anak? Mudah sekali bukan? Nah, mudah sekali. Ya, ini penjumlahan pecahan desimal. Sekarang bagaimana kalau pengurangan pecahan desimal? Kita lanjut, pengurangan pecahan desimal. Caranya sama seperti penjumlahan. Ya, seperti penjumlahan, caranya sama, yaitu dengan cara bersusun. Dan komanya harus sejajar. Jadi caranya sama. Contoh ya. Saya ambilkan angka digit angka yang sama saja biar mudah. Contoh yang pertama. 1,85 dikurangi 0,53. Nah, ini menggunakan cara bersusun. Perhatikan, menggunakan cara bersusun. Jadi 1,85 dikurangi 0,53. Kurangi ya. Tinggal mengurangi saja. 5 kurangi 3 sama dengan 2. 8 kurangi 5 sama dengan 3. Terus komanya jangan lupa, tetap harus sejajar komanya itu. Kalau nggak sejajar salah. 1 kurangi 0 sama dengan 1. Nah, hasilnya 1,32. Ya, sekali kan? Selanjutnya, contoh lain. Ini saya ambilkan angka yang lebih rumit. Contoh lain. 8,87 dikurangi 2,5. Nah, ini yang satu angka itu 2 angka belakang koma, yang satunya lagi 1 angka belakang koma. Nah, perhatikan. 8,87 dikurangi 2,5. Nah, ingat, tetap pengerjaannya dengan cara bersusun. Koma atas dan koma bawah, koma bilangannya atas dan bilangannya bawah tetap harus sejajar, ya. Tidak boleh tidak sejajar. Nanti hasilnya salah kalau tidak sejajar. Ya. Nah, dikurangi. Kalau begini, maka 7 dikurangi 3 ada angka, maka hasilnya 7 tetap. 8 kurangi 5 hasilnya berapa? Iya, betul, 3. Ingat, komanya tetap harus lurus. 8 kurangi 2 sama dengan 6. Nah, hasilnya 6,37. Nah, begitu ya. Ini contoh yang kedua dalam pengurangan pecahan desimal. Contoh selanjutnya, saya beri contoh selanjutnya. Ini angkanya lebih rumit. Contoh lain. 13,5 dikurangi 11,34. Nah, kalau yang tadi langsungkan, sekarang yang ini ada sedikit kerumitan sedikit. Nah, 13,5 dikurangi 11,34. Tetap komanya harus sejajar.
Ya. Nah, di sini perhatikan tidak ada angka dikurangi 4. Hasilnya berapa? Apakah 4? Tidak, salah ini. Itu salah. Bukan 4 hasilnya, ya. Maka salah. Nah, ingat-ingat, kalau tidak ada angka, maksudnya tidak ada pasangan yang angka yang sejajar, itu berarti memang itu ada angka sebenarnya, yaitu angka 0. Nah, angka 0 ini kalau di belakang koma terus tidak ada angka selain 0, terus hanya ada angka 0, maka angka 0 ini boleh tidak ditulis, boleh tidak ditulis. Nah, ini ditulis kalau dibutuhkan. Tidak dibutuhkan, tidak ditulis, dibuang. Jadi kalau nggak dibutuhkan, dibuang. Jangan ya, itu jangan diterapkan ke teman-temanmu nanti. Kalau dibutuhkan, diajak berteman. Kalau nggak dibutuhkan, tidak diajak berteman, jangan ya. Jadi 0 ini kalau dibutuhkan itu ditulis, kalau tidak dibutuhkan tidak usah ditulis. Nah, gitu ya. Maka 0 kurangi 4 itu kan tidak bisa kan, harus meminjam, ya, meminjam. Ini beda ya, kalau matematika kalau meminjam itu biasa, tidak perlu dikembalikan. Tapi kalau dalam urusan umum, kalau meminjam itu harus dikembalikan, ya. Tapi beda kalau matematika, nggak usah dikembalikan. Nah, meminjam angka di depannya yaitu angka 5, yaitu berarti menjadi 10, ya, 10. Terus angka 5 kan dipinjam, ya, dipinjam, berarti tinggal 4. Jadi pinjam angka 0 tadi kan 4. Nah, sekarang 10 kurangi 4. Nah, 10 kurangi 4. Jadi bukan 0 ya, tapi menjadi 10. 10 kurangi 4 sama dengan 6. Terus itu bukan 5 kurangi 3, tetapi angka yang sudah dipinjam tadi tinggal 4. 4 kurangi 3 sama dengan 1. Nah, koma harus tetap lurus, ya, koma harus tetap lurus. 3 kurangi 1 sama dengan 2. 1 kurangi 1 tinggal 1 ya. 1 kurangi 1 sama dengan 0. Nah, hasilnya 02,16. Apakah penulisannya seperti ini? Ya, seperti ini. Kelihatannya ini kurang bagus, ya. Maka kalau 0 yang paling depan dan tidak ada angka lagi selain 0 yang paling depan itu, maka 0 dihilangkan saja. Maka cukup tulis 2,16. Nah, begitu anak-anak. Mengerti dari sini ya? Nah, sekarang contoh lagi. Ini mungkin yang terakhir. Contoh lagi. Ini yang paling rumit. Contoh lain. 48 dikurangi 26,17 sama dengan, nah, kalau kita perhatikan ini angkanya 48 itu tidak ada komanya, padahal pengurangannya 26,17 itu ada komanya. Maka begini anak-anak caranya, tulis tetap sama seperti tadi, tulis 48 26,17, ya, 26,17 kita kurangi. Nah, kalian masih ingat dengan contoh yang barusan tadi? Ada satu angka yang kalau dibutuhkan dipakai, kalau tidak dibutuhkan tidak dipakai. Apa? Angka 0. Nah, sebenarnya 48 ini, mengapa kok saya tulis seperti ini? Itu sebenarnya karena 48,00. Mengapa kok saya tulis 02? Karena angka yang sejajar di bawahnya itu ada 2 angka, 2 digit. Maka saya butuh 02 yang saya tulis. Nah, begitu. Jadi 0 ini angka yang unik, ya. Saya butuh 2 0.
Nah, maka sekarang bisa kita kurangi ya, dengan cara 0 dikurangi itu juga nggak bisa. Maka caranya dengan cara meminjam akar yang lebih banyak. Jadi 0 pinjam 0 menjadi 10. 10 kurangi 7 sama dengan 3. Nah, yang tadi dipinjam 0 itu kan puluhan 10 kalau dipinjam 1 tinggal berapa? Nah, tinggal 9. Nah, tinggal 9 itu 9 kurangi 1 sama dengan 8. Nah, begitu ya. Terus komanya kita urus. Terus itu tadi bisa jadi 9 kan dipinjam bisa jadi 9. Itu ternyata karena minjam di depannya. Ingat, kalau seperti ini itu pinjam terus. Jadi di depannya selama belum bisa dikurangi maka harus meminjam terus. Nah, jadi 9 itu berarti meminjam angka 8. Dari 8 dipinjam 1 jadi 7. Nah, tinggal 7. Nah, sekarang kita lihat 7 kurangi 6 bisa apa enggak? Nah, sudah bisa berarti nggak perlu meminjam lagi. Jadi 7 kurangi 6 sama dengan 1. 4 kurangi 2 sama dengan 2. Hasilnya 21,83. Bagaimana? Mudah bukan matematika penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal ini? Ya, mudah sekali ya. Semoga apa yang Bapak jelaskan ini bisa kalian pahami dan semoga kalian bisa mengerjakan semua tugas matematika khususnya penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal ini. Sudah, saya akhiri. Selamat belajar di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.